Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran bahasa Arab. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat dan masuk ke pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalits. Pelajaran yang ketiga. Di pelajaran yang ketiga ini fokus bahasannya, fokus utamanya adalah pembahasan mengenai isim yang diawali dengan alif lam atau biasa kita singkat dengan al. Kita lihat ke contohnya terlebih dahulu. Di sini ada contohnya. Baitun al baitu. Kitabun al kitabu. Qalamun al qalamu. Jamalun al-jamalu. Ada perbedaan ketika isim baitun yang artinya rumah ini tidak diawali alif lam. Ketika dia tidak diawali alif lam, maka isim tersebut harus ditanwin. Sedangkan ketika tidak diawali oleh alif lam, maksud saya ketika diawali oleh alif lam, maka huruf harokat huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Kita lihat di sini baitun al baitu. Jadi tidak boleh ditanwin. Dan secara makna pun keduanya memiliki makna yang berbeda. Baitun masih bersifat nakirah atau masih bersifat umum. Sedangkan al baitu sudah bersifat ma'rifah atau khusus. Secara arti dapat diartikan bahwa baitun adalah rumah, sedangkan al baitu adalah rumah itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di sini ketika kita berbicara mengenai rumah, belum jelas rumah yang mana, rumah apakah rumah A, rumah B, atau rumah C. Sedangkan ketika kita berbicara al baitu, itu sudah menjelaskan, sudah menunjukkan rumah mana yang dimaksud oleh si pembicara. Jadi itu letak perbedaan antara isim yang tidak diawali alif lam dengan isim yang diawali oleh alif lam. Terletak pada sifatnya ya ma'rifah dan nakirah. Contohnya al-qalamu maksurun. Pena itu rusak. Jelas ya. Al-qalamu maksurun. Pena itu rusak. Saya juga akan menjelaskan mengenai kaidah atau konsep mubtada wa khobar. Apa itu mubtada wa khobar? Kita akan jelaskan konsep al-mubtada wal khobar. Yang pertama adalah al-mubtada. Al-mubtada memiliki 3 kaidah atau 3 ciri. Yang pertama adalah di awalil jumlah atau di awal kalimat. Di awalil jumlah. Kemudian yang kedua ma'rifah. Yang ketiga marfu'. Selanjutnya al-khobar. Yang pertama, tanda dari al-khobar adalah ba'dal mubtada atau terletak setelah mubtada. Kemudian yang kedua, dia nakirah. Dan yang ketiga, marfu'. Ya, inilah yang ketiga marfu'. Jadi kita jelaskan satu persatu. Untuk yang al-mubtada atau yang artinya di awal, ada 3 tanda, 3 kaidah untuk al-mubtada. Yang pertama, di awalil jumlah atau terletak di awal kalimat. Ini merupakan kaidah umum ketetapan bagi mubtada. Kemudian yang kedua, tandanya adalah ma'rifah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
tanda dari ma'rifah bagi sebuah isim adalah ia diawali oleh alif lam. Dan tanda yang ketiga adalah marfu. Marfu berarti harokat huruf terakhir dari isim tersebut harus domah. Untuk al-mubtada tidak boleh ditanwin, harus domah. Kenapa? Karena al-mubtada diawali oleh alif lam. Dan alif lam tidak boleh berharokat tanwin. Dan al-khobar memiliki 3 tanda. Ba'dal mubtada, yaitu terletak setelah mubtada. Jadi setelah mubtada, maka kata berikutnya adalah al-khobar. Dan tanda berikutnya adalah nakiroh. Nakiroh artinya masih umum, belum khusus. Nah, tanda dari sebuah nakiroh bagi sebuah isim adalah isim tersebut tidak diawali oleh alif lam. Isim dari al-khobar penandanya adalah marfu, yaitu domahtain. Dan kenapa harus ditanwin? Karena isim tersebut tidak diawali oleh alif lam. Kita lihat contoh berikut ini. Dan misalkan sebuah contoh kalimatnya al-kitabu jadidun. Ini contohnya al-kitabu jadidun. Yang ini al-kitabu sebagai mubtada dan jadidun sebagai al-khobar. Al-mubtada kita lihat tandanya dia ma'rifah karena diawali oleh alif lam, dan i'rabnya atau penanda harokat huruf terakhirnya domah, tidak boleh ditanwin. Kemudian setelahnya adalah al-khobar, terletak setelah mubtada, ba'dal mubtada, dan dia nakiroh. Tanda sebuah isim nakiroh adalah ia tidak diawali oleh alif lam. Kemudian penanda i'rabnya adalah marfu, penanda harokat huruf terakhirnya marfu, yaitu domah tain, domah yang ditanwinkan. Inilah contohnya. Jadi ada 3 tanda bagi al-mubtada. Yang pertama di awalil jumlah, di awal kalimat, kemudian ma'rifah atau khusus, kemudian penanda harokat huruf terakhirnya marfu atau domah. Kemudian untuk al-khobar ba'dal mubtada, terletak setelah mubtada. Ciri keduanya adalah nakirah, yaitu tidak diawali oleh alif lam atau masih bersifat umum. Dan yang ketiga penanda harokat huruf terakhirnya marfu dengan huruf domah ditanwinkan. Kita kembali ke buku Durusul Lughah. Ya, kita lanjutkan contohnya. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu sebagai al-mubtada dan maftuhun sebagai khobar. Al-babu artinya adalah pintu itu, maftuhun terbuka. Jadi bila dirangkai menjadi sebuah kalimat, pintu itu terbuka. Bagaimana bila alif lamnya kita hilangkan? Maka akan dibaca seperti ini. Babun maftuhun, dan artinya pintu terbuka. Menjadi kalimat yang belum utuh. Pintu terbuka. Pintu yang mana yang dimaksud yang terbuka? Jadi bila alif lamnya dihilangkan, dia menjadi sebuah kalimat yang tidak utuh. Kalau kita tambahkan alif lam, dia menjadi sebuah kalimat yang utuh. Mubtada dan khobar. Jadi mubtada dan khobar itu merupakan konsep kalimat utuh. Merupakan konsep dasar sebuah kalimat. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak laki-laki itu duduk dan guru itu berdiri. Di sini ada, di bawahnya ada contoh 10 soal. Kita akan bahas satu persatu. Wahid, yang pertama. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobar. Begitupun al-qalamu sebagai mubtada dan qadimun sebagai khobar. Artinya adalah buku itu baru dan pena itu lama. Isnan al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun.
keledai itu kecil dan kuda itu besar. Yang ketiga, at-tsalits, al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu rusak. Ya, kursi itu rusak. Al-kursiyyu sebagai mubtada dan maksurun sebagai khobar. Arba'ah, al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Khamsah, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-ma'u sebagai mubtada dan baridun sebagai khobar. Sittah, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah, jamil, indah. Al-qamar sebagai mubtada dan jamilun sebagai khobar. Sab'ah, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Tamaniyah, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Khafifun, ringan. Tis'ah, al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas, ya. Susu itu panas. Al-labanu sebagai mubtada dan harun sebagai khobar. Asyara, al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Cukup jelas ya, dari contoh 10 soal ini teman-teman sudah bisa membedakan mana dia mubtada dan mana dia khobar. Jadi mubtada itu selalu diawali oleh alif lam dan bersifat ma'rifah. Kemudian kalau khobar dia bersifat nakirah, tandanya dia tidak diawali oleh alif lam dan terletak setelah mubtada. Jadi ini khobar dan ini mubtada. Kita masuk latihannya. Tamarinu, latihan-latihan. Kalau sebelumnya tamrinun itu latihan, kalau tamarinu itu latihan-latihan. Inilah bentuk jamak dari tamrinun. Yang pertama, wahid, ada perintah iqra waktub. Baca dan tulislah ma'adobati dengan mengharokati awakhiril kalimati. Dengan mengharokati tiap-tiap akhir kata. Ya. Jadi perintahnya secara utuh, baca dan tulislah dengan mengharokati setiap akhir dari kata-kata berikut. Di sini ada kata-kata yang bersifat ma'rifah dan ada kata-kata yang bersifat nakirah. Kita mulai dari contoh yang pertama. Masjidun, al-masjidu. Al-ma'u, ma'un. Al-baitu, babun. Qalamun, al-qalamu. Al-kalbu, kalbun. Komisun, waladun. Al-hajaru, al-waladu. Himarun, al-himaru. Al-hisanu, hisanun. Saya rasa cukup mudah untuk teman-teman bila memang sudah benar-benar memahami kaidah isim yang diawali oleh alif lam dan juga kaidah-kaidah mubtada wa khobar. Kemudian di latihan yang kedua ada perintah iqra waktub, baca dan tulislah. Ya, kita lihat di sini ada contoh yang pertama, kita langsung ke contohnya. Wahid, al-kitabu maksurun. Al-kitabu maksurun. Mubtada al-kitabu dan maksurun sebagai khobar. Ingat, mubtada tidak boleh ditanwin dan maksurun harus bersifat nakirah. Contoh yang kedua, isnan, al-mudarisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Guru itu baru. Kita ke contoh yang berikutnya, ketiga, salasah, al-qamisu wasihun. Al-qamisu
wasikhun. Ini mubtada'nya dan wasikhun sebagai khobarnya. Artinya adalah kemeja itu kotor. Arba'ah. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Susu itu dingin. Kita masuk ke contoh ke soal yang kelima. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Ya. Ini al-masjidu sebagai mubtada dan maftuhun sebagai khobar. Sittah. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Artinya batu itu besar. Al-hajaru sebagai al-mubtada dan kabirun sebagai khobar. Sab'ah. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Ya. Susu itu dingin dan air itu panas. Samaniyah. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Tis'ah. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Ya, ini sebagai mubtada'nya dan yang ini sebagai khobarnya. Asyara. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Ya. Al-mindilu sebagai mubtada dan nadhifun sebagai khobar. Ya, sampai di sini dulu. Teman-teman silakan mengulang-ulang bab yang ini untuk benar-benar paham konsep mubtada dan khobar. Dan juga teman-teman jangan lupakan untuk menghafal mufradat kata-kata yang baru. Di sini ada kata-kata mindilun, ada kata wasihun, nadhifun, khafifun, safilun. Sehingga bila teman-teman menghafal setiap mufradat tersebut, semakin banyak mufradat yang teman-teman kuasai, yang teman-teman miliki. Demikianlah kajian kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah khilafan saya pribadi. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون